Ini pengkhianatan terhadap bangsa, Pak. Pengkhianatan terhadap rakyat. Ini uang rakyat. Jangan Bapak semena-mena memakainya. Saya setiap rapat anggaran saya sedih. Karena Bapak mengkhianati rakyat. Jadi catatan saya ini harus ada organisasi benar-benar ini di Kementerian SDM. Kalau begini-begini tiap tahun copy paste. Saya sebagai anggota DPR berdosa hanya sebagai tukang cetok saja. Nggak ada gunanya. Sampai saya katakan kepada anak-anak saya kayaknya udah nggak sanggup jadi anggota DPR melihat kezaliman di dalam pengelolaan anggaran di Republik ini. Hari Kamis yang lalu saya menyampaikan bahwa APBN ini adalah sebagian besar dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Ketika rakyat ingin makan enak, dia makan Kentucky saja, KFC, itu bayar pajak. Makan bakso saja, Pak, sudah bayar pajak. Jadi, Bapak harus punya hati menggunakan APBN ini. Jangan berorientasi hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran. Catatan saya, Pak, pertama, kalau kita teliti dengan baik, satu persatu, apa yang dikerjakan, yang bentuknya studi, peta, kebijakan, rekomendasi, yang dikerjakan oleh Litbang, dikerjakan oleh Direktorat Jenderal, ya, itu banyak yang sebenarnya redundant. Saya ini peneliti, pengajar, kita harus tahu lokus fokus. Kalau fokusnya sudah bisa menarik satu kesimpulan, Bapak tidak perlu menghabiskan uang negara ini untuk di lokus yang berbeda dan redundant berulang-ulang. Dan itu tidak berdampak besar terhadap rakyat. Rakyat kita sedang susah, Pak. Ya, sedang susah saat ini. Makan saja susah. Mungkin bapak-bapak di Kementerian SDM ini tidak banyak sering ke dapil. Tolong, ini catatan. Kedua, saya punya catatan, ya. Misalnya untuk Litbang, studi offshore gas, ya, nggak perlu, Pak. Ini sudah banyak dilakukan. Studi peta geospasial. Mitra kerja Komisi 7 itu adalah Badan Geologi. Kami sering melakukan sosialisasi peta spasial. Banyak mereka sudah melakukan peta spasial, apalagi menurut undang-undang, untuk satu peta itu adalah domainnya Badan Geologi. Kemudian, survei GNG kelautan. Bapak masa baru mau lakukan lagi seperti itu? Itu sudah banyak dilakukan. Kemudian, untuk survei-survei biomas dan lain-lain, anggarannya luar biasa. BPPT sudah lebih pada level yang advance. Bapak ini kalau menurut Undang-Undang Sistem Nasional Iptek masih pada level yang paling rendah. Undang-undang mengatakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, sampai komersialisasi teknologi. Bapak ini masih ica-ica, orang Minang bilang, masih coba-coba main-main. Ya, hanya sekedar menghabiskan anggaran. Salah satu catatan yang penting untuk Komisi 7 dan juga harus diperhatikan oleh Pak Menteri adalah soal kelembagaan. Mungkin tren saat ini tidak perlu lagi, ya. Misalnya di Litbang, ada Litbang Geologi Kelautan, KEBTKE, Migas, Tekmira, semua sebenarnya berhimpitan dengan apa dikerjakan oleh Direktorat Jenderal. Kalau memang ingin ada survei, ada studi, ada rekomendasi, ada evaluasi, memang kalau Litbangnya mau Litbang saja yang kerjakan, tidak usah lagi ada anggaran di pelaksana teknis di Direktorat Jenderal. Ini penting, Pak. Catatan saya, mudah-mudahan Pak Sekjen dengan followers yang mengikuti apa yang saya sampaikan dengan 287 miliar itu sudah ditonton oleh 11,8 juta orang. Ya. 11,8 juta orang, dan semua komentarnya adalah menyedihkan untuk negeri ini. Tolong diperhatikan. Pertanyaannya, kami semua nih anggota Komisi 7 dari pagi ngomong, Bapak mau merubah tidak programnya? Atau mau tetap paksakan aja apa yang sudah Bapak tulis di 2022?
Padahal sebenarnya apa yang Bapak tulis, Puslitbang, survei, Dirjen Gatrik yang minggu lalu mengatakan ini indikator keberhasilan, dia nggak kerja apa-apa Dirjen Distrik itu yang kerja PLN, kita marah-marahin PLN, ya. Tetapi Dirjen Gatrik punya anggaran untuk survei migas aja di Litbang itu 215 miliar. Saya kebetulan pernah jadi juri inovasi baru-baru ini beberapa bulan yang lalu. Tentang yang Bapak jelaskan, bagaimana efisiensi tersumbatnya di pipa-pipa, itu sudah dilakukan, ada inovasinya, Pak. Dia juara 1 kemarin untuk lomba inovasi yang diadakan oleh BPPT. Saya jurinya. Bapak baru mau mulai lagi dengan sekian 215 miliar di Litbang migas ini. Untuk hal-hal land lifting kita nggak naik-naik kok, lifting kita makin lama makin turun. Lalu Bapak kerja apa dengan tahun lalu 200 miliar, tahun depan minta 215 miliar lagi? Untuk Bapak kerja apa selama ini lifting kita turun kok? Kemudian misalnya lagi, itu catatan Pak, apakah Bapak mau merubah atau tidak? Kalau hanya kita ketok saja, sebenarnya nggak ada gunanya kita rapat anggaran. Bapak lakukan saja yang Bapak mau dan biar rakyat yang menilai. Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian SDM, pengkhianatan terhadap rakyat. Kalau kita uji lagi, TKDN itu sengaja tidak mau pakai dalam negeri. Kenapa? KPK kan bisa kejar kalau beli di dalam negeri. Kalau beli impor, KPK nggak bisa kejar. Masa lithium aja, sebab baterainya lithium tuh ada kok di Ciawi. Tapi TKDN-nya masih 20%, 40%. Dan kemudian Bapak minta uang bermiliar-miliar hanya bikin studi TKDN. Coba lihat anggaran Bapak. Studi TKDN perlu 2, berapa miliar. Hanya bikin studi TKDN. Ya, kemudian kedua, catatan saya. Kemudian untuk menentukan wilayah biomas. Bapak nggak perlu bikin studi sekian miliar, Pak, 9 miliar. Bapak, saya sudah pernah ketemu 2 tahun yang lalu dengan Duta Besar Denmark. Dia punya studi kok, di mana saja di Indonesia ini yang berpotensi untuk energi bayu. Ada, cuma saya harus bongkar file saya. Dia pernah berikan kepada saya. Dapat dulu Bapak studi 9 miliar. Ya, ini pengkhianatan terhadap bangsa, Pak. Pengkhianatan terhadap rakyat. Ini uang rakyat. Jangan Bapak semena-mena memakainya. Saya setiap rapat anggaran saya sedih. Karena Bapak mengkhianati rakyat. Mengkhianati ini uang rakyat. Ya. Kemudian lagi, ya. Kalau kita lihat misalnya untuk studi volume biofuel 2,42 M. IPB sudah punya Pak pusat studinya. Kami Komisi 7 udah ke sana. Dia sudah advance. Penelitiannya sudah luar biasa. Sisa, apakah negeri ini mau pakai? Tergantung, Pak. Cobalah cari program. Coba rombak semua itu 2022 yang redundant. Saya bisa kasih tunjuk satu persatu, Pak. Di mana Bapak sebenarnya hanya merubah sedikit lokus tapi fokusnya sama, dan setiap fokus yang sama dalam penelitian itu kesimpulan sudah bisa Bapak ambil. Tidak perlu Bapak menghabiskan uang rakyat untuk hal-hal yang tidak perlu. Kemudian untuk PLT Mikrohidro 2022 25,2 miliar. Dulu zaman Pak Jonan ini sudah diputuskan SDM tidak mau mengerjakan mikrohidro. Tetapi ada lagi mikrohidro. Saya ingin dengar alasannya apa gitu loh. Katanya dulu diserahkan kepada PLN. Jadi saya berharap ini jelas, Pak, ya. Kalaupun teknologi Bapak sudah melakukan mikrohidro, di sisi lain Bapak minta anggaran. Sudah ada PLT Bayu dikerjakan. Bapak baru mau survei potensi. Nah, potensinya ada. Bapak sisa datang tuh ke kedutaan Denmark. Dia punya tuh data potensi Bayu di Indonesia. Bapak datang ke IPB, punya potensi berapa sebenarnya untuk biomas. Nggak usah Pak bikin habiskan anggaran. Kemudian untuk meningkatkan lifting minyak 252 miliar Bapak minta di Puslitbang. Lifting kita nggak naik-naik. Dan yang lucunya kalau saya baca satu-satu di Litbang, semua adalah pada basic semuanya. Kita sudah banyak teknologi yang sebenarnya Bapak bisa beli. Bapak disuruh cari terobosan
penelitian, pengembangan untuk rakyat. Saya katakan ke teman-teman Komisi 7 yang baru, Litbang SDM selama saya di Komisi 7 nggak ada programnya untuk masyarakat. Dia menghabiskan anggaran sibuk sendiri di dalam, tapi tidak tahu apakah dia sudah tahap pada rekayasa dan teknologi untuk masyarakat. Kemudian pimpinan dan teman-teman Komisi 7, 287 miliar yang ada untuk survei kebijakan, satu permen 4,9 miliar, itu harus kita FGD-kan. Kita minta pertanggungjawabannya. Rekomendasi apa yang sudah diberikan oleh SDM kepada negeri ini untuk meningkatkan efisiensi energi, untuk keadilan energi, untuk pemerataan energi kepada masyarakat. Kemudian ada pelatihan untuk masyarakat. Kami tidak pernah tahu di Komisi 7 ada Bapak melakukan pelatihan untuk masyarakat. Apakah Komisi 7 menganggap kami ini mitranya? Banyak catatan saya untuk Komisi 7. Jargas bikin sosialisasi, kami tidak pernah diberitahu. Padahal 3 tahun saya berjuang untuk Jargas yang tadinya SDM tidak pernah mau untuk membuat Jargas di dapil saya. Tapi ketika terlaksana, tidak bisa dilaksanakan. Kemudian, ya, uji coba demo plan green diesel biofuel, ini sudah advance. Bapak baru mau uji coba dengan sekian miliar. Kemudian ada lagi di Minerba, peningkatan pembinaan pengawasan PNBP, ya, 5,2 miliar. Kemudian ada juga peningkatan pelayanan publik 9,3 miliar. Bapak meningkatkan pelayanan publik di Minerba 9,3 miliar. Tapi Bapak nggak lakukan apa-apa. Sosialisasi Minerba hanya sampai tingkat kabupaten, sekedar Bapak melaksanakan. Sekarang justru banyak sekali tambang-tambang liar yang tidak Bapak bisa atasi. Ya. Jadi catatan saya ini harus ada organisasi benar-benar ini di Kementerian SDM. Kalau begini-begini tiap tahun copy paste. Saya sebagai anggota DPR berdosa hanya sebagai tukang cetok saja. Nggak ada gunanya. Sampai saya katakan kepada anak-anak saya kayaknya udah nggak sanggup jadi anggota DPR melihat kezoliman di dalam pengelolaan anggaran di Republik ini. Terlalu zolim. Tidak punya hati terhadap rakyat. Rakyat sedang susah, Bapak sibuk hanya menghabiskan 9,3 miliar untuk peningkatan pelayanan publik. Nggak jelas apa indikatornya. Peningkatan pengawasan 5,2 miliar, Bapak nggak mengawasi, kok seperti kata Pak Nasir. Ini catatan saya sebenarnya masih banyak pimpinan, tolong ini hati-hati, ya. Apa yang sudah, terutama untuk studi, apa yang sudah dilakukan, nah itu jumlahnya miliar-miliar, ratusan miliar. Yang dilakukan oleh Puslitbang, jangan dilakukan lagi oleh Direktorat Jenderal, dan kalau sudah coba Bapak searching, makanya namanya ada istilahnya knowledge management. Semua yang sudah pernah dikerjakan di Republik ini Bapak cari dan tidak usah Bapak lakukan lagi dengan menggunakan uang rakyat ini. Terlalu rasanya kalau kita tidak pernah punya hati untuk memperbaiki kondisi. Kemudian untuk LTSHE, tolong Pak, jangan TKDN-nya 20%. Walaupun saya mau mencecar, Bapak merubah komitmen, tiba-tiba jadi LTSHE, nggak jelas. Tidak pernah konsultasi dengan Komisi 7. Bapak tiba-tiba sudah mau tender. Ya kan? Seperti itu. Jadi catatan saya banyak sekali, kalau saya hitung kembali anggarannya, luar biasa mainannya. Untuk studi, kebijakan, ya. Terutama juga di Dirjen Gatrek itu, banyak sekali juga sebenarnya studi-studi yang tidak perlu. Dirjen Gatrek itu sebenarnya sudah tidak perlu ada di Kementerian SDM ini. Dengan anggaran yang luar biasa tapi tidak punya manfaat untuk masyarakat. Demikian catatan-catatan saya bisa kasih Bapak tertulis. Coba Bapak, satu malam saya pelajari semua tadi malam. Detail saya bisa berikan, ya. Angka-angkanya dan di mana redundannya, di mana fokusnya. Bapak bermain-main di ruang fokus. Kalau sebagai seorang peneliti saya tahu. Dan jangan Pak coba-coba, ya. Bapak, semua apa yang kita kerjakan hari ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.